Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 dan beberapa jam ke depan kita akan sama-sama meninggalkan tahun 2020 memasuki tahun yang baru 2021. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita mengambil waktu untuk kita merenungkan, kita mengkoreksi diri kita. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang indah untuk kita renungkan pada momen ini. Di dalam Markus 8 ayat 36-37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, salah satu kebutuhan manusia yang paling utama adalah air. Tanpa air, manusia akan lebih cepat mati daripada tanpa makanan. Kita ingat Tuhan Yesus pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia dikatakan tidak makan, tapi tidak dikatakan dia tidak minum. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari cairan. Oleh karena itu, secara tetap harus diisi dengan air supaya kita dapat tetap hidup, dapat tetap sehat. Manusia memang harus minum air supaya tetap hidup dan sehat, tetapi manusia tidak bisa hidup di dalam air. Hal ini sama seperti sebuah kapal. Saudara, kapal hanya bisa bermanfaat kalau ia ada di atas air, dapat membawa kita menyeberangi lautan, menyeberangi sungai. Yang harus diperhatikan untuk keselamatan adalah bahwa air laut tidak boleh masuk ke dalam kapal. Kalau sampai air itu masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam dan tidak bermanfaat lagi. Selama hidup manusia memerlukan uang. Kita semua perlu uang dan semua benda-benda di dalam dunia ini. Adalah sangat munafik kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak memerlukan semuanya itu. Tetapi jangan sampai sekali-kali harta dunia itu mendapat tempat yang utama dalam hidup kita, memenuhi hidup kita sehingga akhirnya kita tenggelam seperti cerita kapal tadi. Ingatlah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, apa yang harus kita cari dalam hidup ini? Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, prioritas ini yang kita utamakan, mencari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah seperti yang dikatakan pemazmur. Tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah hal yang utama yang harus dicari dalam hidup ini, yaitu hidup mencari Tuhan, dekat dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makanan kita bukan hanya makanan jasmani, tetapi yang lebih utama adalah makanan rohani. Pemazmur mengumpamakan seperti pohon, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ia dapat menang atas segala beban dunia ini. Ia dapat mengatasi rasa kekhawatiran selama hidup dalam dunia ini. Ini konteks dari Matius 6. Maka mari kita mengambil ketetapan hati untuk mau mengutamakan Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidupi kebenaran Allah itu. Kiranya ini dapat menjadi resolusi kita semua di akhir tahun ini untuk kita melangkah di tahun yang baru
kita akan menutup tahun ini. Ambil waktu, mari kita renungkan, apa yang sebenarnya selama ini engkau cari dalam hidupmu? Yang bernilai kekalkah? Atau yang bernilai fana? Yang memberikan engkau hidup? Atau yang justru memberikan engkau kematian? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur oleh pemeliharaanmu, engkau menuntun kami hingga di penghujung tahun 2020 ini. Sungguh bukan oleh kuat dan gagah kami, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh merenungkan apa yang kami cari selama ini, selama 1 tahun ini terutama. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengoreksi hidup kami, mengembalikan kami ketika kami sudah menyimpang dari kehendak-Mu, agar kami tahu prioritas, kami mau mencari Engkau. Itu hal yang utama, hidup di dalam Engkau, hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, biarlah ini menjadi resolusi kami di akhir tahun ini, untuk kami memasuki tahun yang baru. Kuatkan dan teguhkan seluruh umat-Mu. Berkati, kami tahu di tahun yang baru pun, kami tahu tidak akan berjalan semudah tahun 2020. Biarlah Tuhan tuntun kami, berikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu, kekuatan daripada-Mu yang memampukan kami. Kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini, kami percaya Engkau juga Allah yang akan menyertai kami di tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun baru. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Ia akan ganti segala susah menjadi suka. Tak pernah ada janji selalu kan panas. Tak pernah ada janji selalu ada hujan. Tapi Dia janjikan memberi kekuatan bila topan badai melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Ia akan ganti segala susah menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.